Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan uji kelayakan ya. Apakah MP25 tahun 2017 ini masih layak untuk dimiliki pada tahun 2023. Oke, data yang saya lihat di motor ini, torsinya itu sekitar 23 Nm, kemudian powernya itu sekitar 36. Nah, dengan kondisi seperti itu sebenarnya motor ini bukan motor yang punya power atau punya torsi yang tertinggi di kelasnya ya. Tapi mengingat harganya yang kelihatannya lebih murah dibandingkan dengan yang lain, apakah motor ini layak untuk dimiliki di tahun 2013 ini? Saksikan videonya terus. Oke, jadi melihat pertama kali motor ini, kalau digambar sih terasa kecil ya, kelihatannya kecil, tapi pas melihat fisiknya motor ini cukup besar dengan cover tangki yang lumayan besar. Nah, pas dicoba dihidupkan, mesinnya terasa padat ya, dan engine-nya pun kelihatan sangat padat di bodinya gitu, besar motornya itu kelihatan walaupun hanya 250 cc. Nah, kemudian pas dinaikin, posisi duduk itu cukup tegak ya, karena ini memang konsepnya naked bike, jadi cukup tegak. Untuk kaum bapak-bapak seperti saya ini tidak begitu melelahkan ya kalau untuk dibawa panjang buat perjalanan jauh gitu. Dan stangnya juga cukup enak, jadi pakai stang yang lebar seperti ini ya, cukup enak untuk dibawanya. Kemudian tarikannya juga tenaganya kerasa besar ya gitu. Nah, atau nih karena emang torsinya yang sebesar 23 Nm ini gitu ya. Tapi saya belum pernah ini nyoba top speednya di angka berapa gitu. Pernah di angka 140 gitu ya, tapi katanya itu memang belum top speednya ya. Nah, yang ingin saya highlight sebenarnya dari motor ini kan motor yang jarang orang pakai ya. Ya, orang pakai, apakah ini layak sebenarnya dimiliki di tahun 2023? Kalau saya secara keseluruhan menilainya bahwa motor ini sangat layak ya. Karena apa? Karena mesinnya yang cukup mumpuni, kemudian tampilan juga nggak begitu mengecewakan, tidak bikin malu gitu. Bahkan menurut saya tampilan naked bike ini adalah tampilan yang paling gagah yang saya lihat gitu ya. Nah, dibandingkan dengan yang terbarunya, apakah memang lebih bagus yang baru ya? Kalau lihat yang baru itu selera ya, karena lihat dari tampilan depannya, kalau yang baru kan lebih ke garang begitu ya, monster. Kalau ini memang buat touring ya gitu, jadi depannya itu ya yang diutamakan ya fungsi daripada headlampnya aja gitu, yang mungkin bisa lebih terang dibandingkan dengan yang baru. Tapi nggak tahu juga, saya belum pernah nyoba yang baru ya. Nah, kembali lagi ke performa motor ini ya. Performanya apalagi kalau dibawa jauh ya, seperti naik gunung, turun gunung gitu, ini enak, sangat enak gitu ya. Handlingnya juga ringan, tidak begitu berat. Kemudian dibawa rebahan juga cukup enak lah ya kira-kira. Apalagi kalau bannya memang sudah diganti dengan ban yang bagus. Wah, itu enak banget. Nah, untuk konsumsi bagaimana nih? Konsumsinya menurut saya untuk 250 cc ini pernah, kalau dalam kota ini sekitar 23-24 km per liter. Nah, kalau dibawa jauh itu bisa sampai 28 sampai 29 km per liter. Nah, itu apakah itu normal atau tidak? Nah, saya nggak tahu itu normal atau tidak. Yang pasti ini kalau untuk ukuran tenaga segini, saya pikir worth ya untuk dimiliki. Terus faktor apa lagi ya selain tenaga, mesin, kemudian kenyamanan posisi duduknya, tas, oke, tampilan juga. Jadi saya ini ya, jadi yang membuat motor ini layak dimiliki sebenarnya faktor utama adalah harga ya. Harga yang memang lebih murah dibandingkan dengan yang lain,
buat motor ini menurut saya ya gitu paling layak lah dimiliki di tahun 2003 kalau budgetnya hanya 35 gitu ya sampai 30. Ini yang paling oke untuk dimiliki gitu karena yang lain kan masih di atas itu ya, jadinya oke ini untuk dimiliki ya. Sambil jalan ya, bentar kita belok dulu di sini. Spare part, ketersediaan spare part juga banyak banget itu spare partnya yang tersedia di mana-mana ya. Dan harganya itu loh, harganya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya. Ya misalnya untuk blok silindernya saja lah ya gitu, itu harganya bisa seperempatnya dari harga kompetitornya. Nah itu keuntungannya itu biaya perawatan jadi lebih murah gitu dengan memakai motor ini tuh gitu. Jadi tidak ada alasan lah ya gitu di tahun 2023 ini memiliki MT25 yang tahun 2015 sampai 2017 begini gitu. Saya pikir ya untuk naked bike yang buat ini ya, buat yang mau upgrade ke 250 cc yang tadinya 150 cc ini layak banget gitu ya untuk dimiliki ya. Secara detail saya nggak tahu persis seperti apa gitu, tapi saya sebagai pemakai yang hanya pakai saja gitu ya, apakah ini layak ya, tentu saja layak untuk dimiliki. Berapa dapatnya ya, sediakan saja yang tadi ya, sekitar 30 sampai 36 sekarang itu ya untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 gitu ya. Asik banget ini untuk dipakai ini ya, asal yang terawat aja ya, walaupun tua biasanya kalau motor seperti ini kalau terawat oke-oke aja gitu, tidak ada masalah. Oke teman-teman ya, itulah pengalaman saya dengan MT25, mudah-mudahan menginspirasi gitu ya. Kalau teman-teman ingin memiliki, saya recommended ya, asal dilihat aja mesinnya yang sehat gitu. Oh ya, sampai lupa nih, ada beberapa kelemahan sebenarnya di F25 ataupun di MT25. Pertama yang sering terjadi itu di masalah kiprok ya gitu. Sering terkena kode 46 sebenarnya kalau di motor MT5 F25 itu. Nah itu akibat dari apa? Akibat dari kiprok yang terlalu panas biasanya, sehingga menyebabkan soket di kiproknya itu terbakar dan motor mogok gitu ya. Kemudian yang lainnya yang saya rasakan itu tidak ada ya gitu. Lancar-lancar aja semua gitu. Ya layaklah dimiliki ya. Nah triknya untuk tadi mengatasi kiprok panas itu sebenarnya banyak dari teman-teman itu memasang kipas angin di kiproknya itu. Nah itu meminimalkan banget ya gitu. Jadi sudah tidak terjadi lagi itu sampai kiprok terbakar gitu setelah dipasangin kipas angin itu. Jadi solusinya hanya dengan 15.000 sebenarnya, 15.000 sampai 30.000 lah gitu ya. Kalau kamu nggak bisa pasang sendiri ya ke bengkel ya, masih mungkin 15.000. Jadi ya aku plus minus 100.000 lah untuk mengatasi itu. Dan kamu enjoy, bisa dipakai jauh ini motor. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk videonya kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.